Assalamualaikum, salam hijau ya buat para sahabat penghobi tanaman. Pada video kali ini akan saya bagikan bagaimana cara saya meletakkan tanaman-tanaman yang sudah rimbun di dalam ruangan. Seperti ini contohnya ya. Ini adalah tanaman peace lily yang pada video sebelumnya sudah saya bagikan bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara memupuknya, dan bagaimana cara saya merawat tanaman ini supaya menjadi tanaman yang rimbun. Lalu untuk tanaman yang ini adalah tanaman anthurium bunga ya. Untuk tanaman anthurium bunga ini dalam 1 pekan saya keluarkan dari dalam ruangan, lalu saya berikan sinar matahari pagi selama 2 jam. Nah, selama saya jemur tanaman ini pada sinar matahari pagi, saya siram media tanamnya agar supaya media tanam ini tetap terjaga kelembapannya. Jadi tanaman ini hanya saya siram dalam 1 pekan 1 kali. Dikarenakan ini media tanamnya cukup bisa menjaga kelembapan ya. Itu media tanamnya menggunakan kokopit yang dicampur dengan sphagnum moss Chile. Lalu yang berikutnya, nah ini tanaman aglonema yang sudah cukup rimbun ya. Jadi untuk mendapatkan tanaman aglonema yang rimbun seperti ini, cara menanamnya adalah dengan cara menanam cacah batang dari batang aglonema yang sudah tua. Dalam 1 pot saya tanam sebanyak 8 ruas batang hasil pencacahan dari batang aglonema ruby yang sudah tua. Jadi saya cacah batangnya, lalu saya tanam dengan menggunakan media tanam kokopit. Setelah ditanam selama 2 bulan, maka dari cacahan tersebut akan tumbuh menjadi tunas jarum, dan pada bulan ketiga sudah muncul daun-daun baru sebanyak 1-2 lembar ya. Dan setelah masuk di bulan keempat dan kelima, kita bisa mendapatkan tanaman aglonema yang rimbun seperti ini. Jadi ini sekali lagi saya sampaikan, tanamnya adalah sebanyak 8 ruas. Dari 8 ruas maka akan tumbuh 8 tunas anak yang seperti ini, dan tumbuhnya nanti akan rata dan kompak ya. Lalu yang berikutnya, ini adalah tanaman sirinjoy yang pada video yang sebelumnya sudah saya bagikan ya, bagaimana cara saya menanam sirih-sirihan. Ini cara menanamnya hampir sama dengan cara menanam sirih gading variegata marble queen, hanya untuk tanaman sirinjoy ini saya menyemainya dengan menggunakan media tanam kokopit. Dikarenakan memang batang dari tanaman sirinjoy ini agak sedikit berbeda ya, tipikal batangnya dengan sirih variegata marble queen yang seperti ini. Nah, ini adalah sirih
Variegata Marble Queen yang pernah saya bagikan kepada teman-teman bagaimana cara menanamnya. Jadi ini saya tanam dengan menggunakan 8 batang yang masing-masing batang terdiri dari 4 ruas dan menggunakan media tanam sekam mentah. Setelah ditanam selama 3 bulan, hasilnya seperti ini. Nah, ini udah cantik untuk kita jadikan tanaman indoor. Kalau sudah seperti ini ya. Lalu yang berikutnya, nah ini adalah tanaman pakis kelabang ya. Yang pada video yang lain sudah saya bagikan bagaimana cara saya menanam dan merawat tanaman pakis kelabang. Nah, ini saya tanam di pot yang kecil supaya tanamannya ini batangnya tidak terlalu panjang, namun pertumbuhannya menjadi rimbun. Dikarenakan kalau kita langsung tanam di pot yang besar, maka batang-batangnya akan lebih panjang dan dia akan lebih terfokus kepada pengembangan akarnya dibandingkan dengan dia mengembangkan tunas-tunas yang baru. Nah, untuk tanaman-tanaman yang saya letakkan di dalam ruangan seperti ini hanya saya letakkan selama 7 hari. Jadi setelah 7 hari, semua tanaman ini saya keluarkan, lalu saya siram dan saya letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Dan untuk di dalam ruangan saya gantikan dengan tanaman-tanaman rimbun yang lainnya. Jadi walaupun ada jenis-jenis tanaman yang dia kuat di dalam rumah dan kuat jika disimpan di dalam ruangan, tetapi tetap tanaman itu butuh sinar matahari yang cukup untuk melakukan proses fotosintesis agar tunas-tunas yang barunya bisa tumbuh dan daun-daunnya tetap sehat. Nah, jadi seperti itu cara saya meletakkan tanaman-tanaman di dalam ruangan. Jadi hanya saya letakkan selama 7 hari dan setelah 7 hari saya keluarkan selama 7 hari, dan setelah 7 hari, di 7 hari berikutnya baru tanaman ini saya masukkan ke dalam rumah kembali. Jadi dengan kata lain ya, 1 pekan tanaman ini berada di dalam rumah dan 1 pekan berada di luar ruangan. Seperti itu. Dengan cara seperti itu, kita akan tetap bisa mempunyai tanaman yang rimbun yang bisa diletakkan di dalam rumah dan tanamannya akan tetap sehat. Demikianlah cara saya meletakkan tanaman-tanaman di dalam rumah dan bagaimana cara saya menjaga kesuburan dari tanaman-tanaman ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika masih ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.